Ya, salam semangat belajar anak Indonesia. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran komputer. Oke, kita akan belajar komputer hari ini untuk kelas 4 SD. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Hari ini temanya adalah ini. Materi pembelajaran kita adalah editing text Microsoft Word, yang mana kita akan belajar tentang bold untuk menebalkan teks. Kemudian nomor 2 ada center untuk membuat teks berada di tengah, pengaturan paragraf ya. Kemudian ada bullets ya. Bulletsnya itu untuk icon-icon yang akan kita gunakan atau simbol-simbol kecil ya secara otomatis. Kemudian ada numbering, pemberian penomoran secara otomatis. Kemudian ada font untuk pengaturan jenis huruf. Kemudian ada font size, pengaturan untuk ukuran besar kecilnya huruf. Kemudian ada wrap text ya. Wrap text ini untuk mengatur tata letak gambar. Nanti kita akan memasukkan gambar menggunakan picture. Maka di sini saya tambahkan ada picture. Oke. Baik, kita langsung saja. Hari ini kita akan membuat bentuk seperti ini ya. Ada teks yang harus di bold, kemudian ada pemberian bullets seperti ini ya, dan pemberian numbering, memasukkan gambar, dan juga pengaturan wrap text. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Mari kita lihat. Saya sudah siapkan master teksnya seperti ini ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita akan memblok judulnya dulu ya. Kemudian kita kasih bold. Nah, beberapa teks, judul teks atasnya itu kita kasih bold ya, ada di sebelah sini bold ya, untuk menebalkan teks. Nah, saya tebalkan dulu gunakan bold. Kalian bisa mencobanya di rumah. Kemudian oke, sudah. Nah, kalau sudah, judul yang paling atas kupu-kupu saya berikan center paragrafnya di tengah ya. Kemudian saya enter satu kali untuk memberikan jarak. Oke. Nah, apalagi yang harus kita lakukan? Kita lihat lagi prosesnya di sini ya. Di sini sudah ada manfaat kupu-kupu, habitat kupu-kupu. Nah, ini diberikan bold ya. Diberikan bullets ya. Untuk boldnya yang sini. Baik, saya blok di sini. Untuk memberikan bullets, kalian klik di bagian ini, masih di menu home ya, masih di menu home. Kemudian klik di sini, pilih bulletsnya. Nah, untuk yang bagian habitat juga sama. Kemudian ciri-ciri kupu-kupu, saya kasih bullet yang berbeda, misalkan ini ya. Terus nektarnya juga sampai sini. Nah, untuk daftar pustaka saya menggunakan numbering, penomoran secara otomatis. Menggunakan apa numberingnya? Ada di menu home, kemudian klik numbering yang di sini. Nah, bullets dan numbering fungsinya, jika kita enter secara otomatis sudah dibuatkan bullets ya. Jadi kalau saya buat kalimat lagi sudah dibuatkan bulletsnya ya. Kemudian untuk numbering juga sama. Kita tidak perlu lagi membuatkan nomor urut karena ketika di enter sudah ada ya, tinggal diketik lagi sudah ada. Oke. Itu fungsinya, pemberian nomor secara otomatis. Baik, selanjutnya
kita akan merubah fontnya. Di sini fontnya masih Calibri. Saya blok dari teks paling atas sampai paling bawah, saya ganti Comic Sans. Caranya bagaimana? Tinggal klik di sini, kemudian kalian ketik Comic. Ya, sudah ada, tinggal di enter saja. Nah, sudah jadi. Kemudian font size-nya, ukuran hurufnya kita ubah menjadi 12, enter. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal melakukan proses memasukkan gambarnya. Nah, bagaimana cara memasukkan gambar? Pilihnya menu insert, kemudian picture, this device, kemudian kita cari di bagian desktop karena saya menaruh gambarnya ada di bagian desktop. Kemudian saya ambil kupu-kupu dan pilih insert. Nah, file sudah masuk ya. Selanjutnya harus kita lakukan adalah pengaturan tata letak dengan menggunakan wrap text. Wrap text bisa kita pilih di bagian atas ini. Nah, untuk penggunaan wrap text ya, wajib kamu lakukan klik gambarnya terlebih dahulu agar kita masuk ke bagian menu picture format. Pak, kalau tidak diklik bagaimana? Maka picture formatnya tidak muncul di atas. Maka saya harus klik dulu gambarnya, kemudian masuk ke bagian menu picture format dan klik wrap text. Nah, di sini ada pengaturan, ada inline, ya, square, tightrope, ya, dan lain-lain. Saya menggunakan tight ini, ya. Oke, itu caranya. Pak, kan bisa di sampingnya itu gambar ada wrap text. Ya, benar. Di samping gambar ini juga bisa kita gunakan untuk memilih. Misalkan in front of text, berarti gambarnya berada di depan teks tulisannya ya. Nah, kalau saya kembalikan lagi ke bagian ini ya. Nah, kalau sudah, kita bisa kecilkan sehingga teksnya tidak tertutup. Nah, seperti ini. Kalau kamu menggunakan in front of text, maka teksnya akan tertutup. Kalau kamu menggunakan behind text, maka gambarnya yang di belakang ya. Nah, saya ingin konsepnya adalah tulisannya tetap bisa terbaca di mana tidak terhalang oleh gambarnya. Maka saya menggunakan type yang ini. Oke. Nah, itulah proses pengeditan teks di Microsoft Word ya. Ada bold ya, ada picture-nya, ada bullets-nya, kemudian ada numbering-nya ya. Itu semua proses pembuatannya. Oke. Nah, bagaimana untuk proses pengetikannya, Pak? Kan panjang. Nah, ini perlu latihan ya. Perlu latihan ya. Jadi saya tidak meminta kalian untuk mengetik karena proses belajar mengetik bisa kalian lakukan di rumah dan membutuhkan waktu yang panjang. Kalau di sekolah tentu waktunya terbatas, maka silakan di rumah kalian latih mengetik ya. Karena semakin kalian naik tingkat dari kelas 4, kelas 5, kelas 6, tentunya diharapkan sudah bisa mengetik lebih panjang. Oke, itu dari saya. Silahkan dicoba di rumah. Pembelajaran-pembelajaran ini semoga berguna bagi kalian. Oke, salam semangat belajar anak Indonesia.